Namo Buddhasa Sejak Monifo. Teman-teman, kali ini mau kasih sedikit ceramah singkat Master Sheng Yen tentang what's the karma for eating animal meat. Apa karmanya makan daging hewan? Semua hewan pernah liar, tidak ada yang jinak. Selama perjalanan sejarah manusia, orang mulai memelihara babi dan kambing. Jadi mereka akan memiliki makanan untuk dimakan, bahkan jika cuaca buruk, seperti pada saat kekeringan atau dingin. Ini membuat mereka mulai ternak hewan seperti sapi. Namun lambat laun hewan liar atau buas dan hewan domestik atau jinak jadi terpisah. Dewasa ini beberapa hewan buas dilindungi dalam upaya konservasi, tetapi sebenarnya mereka tidak perlu dilindungi. Mereka terpaksa melakukan perlindungan, sebabnya orang-orang telah membunuh banyak di antara mereka. Dan semakin sedikit mereka di dalam istilahnya di planet kita ini. Jadi jumlah binatang buas terutama itu semakin punah. Manusia semakin banyak. Jadi binatang buas semakin berkurang, manusia semakin banyak. Tiap orang ingin merasakan daging binatang buas. Bahkan dewasa ini penduduk asli di Taiwan menganggap daging hewan buas itu rasanya lebih enak daripada hewan jinak. Maka binatang buas diambil manfaatnya sejak zaman primitif. Tapi pada zaman beradab ini, habitat liar seperti hutan, sungai telah hilang, dan banyak binatang secara bertahap jadi punah. Sekarang bisa dilihatlah spesies tertentu di museum. Kita sudah tidak bisa melihat binatang yang masih hidup lagi. Karena itu dilindungi dengan upaya konservasi dan tidak diizinkan untuk membunuh atau memburu, tapi masih banyak orang melanggarnya karena keserakahan buta, kesombongan, dan arogansi. Orang ingin mencoba hal-hal yang tak biasanya dan eksotis untuk pemenuhan keangkuhan dan kesombongan lah. Dengan cara itu mereka bisa bual pada orang lain. Misalnya, saya telah makan daging begini-begini dari binatang buas. Jika sesuatu dilindungi dan kita tidak patuhi aturan yang berlaku umum ini atau peraturan, maka kita adalah orang barbar. Tapi mari kita mundur sedikit. Masih banyak orang di dunia kita suka makan binatang buas. Ini khusus berlaku di daerah katakan yang elit yang kaya, yang mana umumnya ekonominya bagus. Mereka ingin mencicipi permainan semacam orang-orang saat ini yang masih biadab ini, melainkan regresi sejarah ini. Regresi sejarah manusia secara umum. Ini semua problematiknya. Sekarang saya lihat dari perspektif Buddhis dan mengatasi masalah hanya dari
perspektif itu, non-Buddhis mungkin berkata ini hanya hal masalah atau hal Buddhis. Ini adalah takhayulnya Buddhis dan kebodohan, ya, bahwa dari sudut lingkungan alami secara keseluruhan, hewan yang dilindungi tidak boleh dimusnahkan. Terdapat banyak aturan-aturan alami yang di lingkungan kita. Keberatan binatang-binatang juga membantu lingkungan alami manusia dalam tingkat tertentu. Mereka adalah bagian yang tak terpisahkan. Dewasa ini kalau kita merusak lingkungan, itu sesungguhnya mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Dari perspektif Buddhis, akankah ada akibat karma jika kita makan terlalu banyak daging hewan buas atau jinak? Sutra-sutra mengatakan semua bencana, apakah banjir, kekeringan, bahkan perang atau epidemik, adalah hasil dari karma kolektif. Pembunuhan adalah kontribusi utama untuk karma kolektif. Jika terdapat banyak pembunuhan, karma kolektif, retribusi akan menjadi besar. Ini juga berlaku untuk individu. Orang ini akan menerima retribusi di waktu yang akan datang, di mana mereka akan dilahirkan sebagai manusia yang menyedihkan atau binatang, bahkan di tempat yang buruk. Karena itu jika kita bisa mengurangi karma buruk ini, baik untuk kita saat ini dan masa depan. Sebagai konklusinya, eating exotic wild animals, especially endangered species, betrays vanity and arrogance. It damages the environment and sows the seeds of karmic retribution. Jadi makan binatang buas yang eksotis, ya, terutama spesies yang terancam punah demi kesombongan dan arogansi. Ini merusak lingkungan dan menabur benih pembalasan karma. Semoga semua makhluk hidup tentram, damai dan bahagia di alamnya masing-masing. Amin.